Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi nih di channel YouTube saya. Nah, gak kerasa ya, kita sudah berada di video penjelasan di part 5 kali ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke penjelasan materi pada hari ini, saya akan kembali memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nurul Fitri Atas, mahasiswa kelas 3B semester 3 jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Kota Ternate. Nah, dan video kali ini dipersembahkan kepada tugas video untuk mata kuliah Ekonomi Syariah. Materi kita pada video kali ini juga gak kalah menarik nih teman-teman. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Pasti teman-teman semua sudah gak sabar kan untuk masuk ke bagian penjelasan video part 5 kali ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke video penjelasannya. Nah, ketika kita membahas perekonomian suatu negara, pembicaraan kita tak akan terlepas dari topik akan bank kesentralan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya syarat sah berdirinya suatu negara ialah adanya bank sentral, dan dengan tupoksi atau pilar bank tersebutlah stabilisator perekonomian digenggam. Ketika pilar Bank Indonesia sebagai Bank Sentral RI saat ini ialah yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, ketiga mengatur dan mengawasi bank. Sejak 8 tahun lalu ada wacana bahwasanya pilar ketiga yang diemban BI akan dipindahkan ke institusi lain. Namun, adanya perbedaan pendapat antara BI dan pemerintah serta rumitnya sistem birokrasi sehingga DPR mengesahkan berdirinya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang akan mengambil alih kewenangan pengawasan perbankan. Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan semakin melengkapi fungsi pengawasan perbankan yang akan menyatu dengan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan saat ini ada di Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang akan berlaku di tahun 2013. BI yang juga merupakan institusi pemerintah geraknya tetap terbatas pada koridor hukum di Indonesia, sehingga isi dari ketetapan yang telah disahkan tersebut harus BI patuhi. Pada materi kali ini kita akan sama-sama mengkaji informasi terkait pemindahan pilar BI ke OJK yang telah disahkan tersebut. Cut kah? Dari tadi pasti teman-teman telah berulang kali mendengar tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebenarnya OJK itu apa sih? Apa fungsi serta peran yang dimiliki oleh OJK? Nah, teman-teman jangan khawatir karena kali ini kita akan sama-sama membahas tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri, perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan dan pensiun, pegadaian, leasing, factoring, asuransi dan lainnya. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan. Karena ini harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut. Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola atau governance dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan,
tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial, serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektor tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya. Sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional merupakan komponen penting dalam sistem perekonomian nasional. Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral hazard, belum dioptimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas keuangan. Yang kedua, ada tujuan, fungsi, dan tugas OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri, perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dan pensiun, dan asuransi. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan, karena ini harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Lalu ada tujuan pembentukan OJK. OJK ini dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Yang pertama ada terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Lalu mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Lalu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Lalu ada fungsi OJK. Nah, OJK ini berfungsi sebagai penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan OJK, melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana, pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lalu ada tugas OJK. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, serta kegiatan jasa keuangan di perasuransian, dana pensiun, dan pembiayaan, dana lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang, yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi pertama perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Lalu ada pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecakupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank,
sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank. Lalu ada pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank yang meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, ada pencegahan pembiayaan, terorisme dan kejahatan perbankan, dan pemeriksaan bank. Untuk melaksanakan tugas pengaturan OJK mempunyai wewenang, yaitu menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, lalu menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban. Lalu menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Bank Indonesia juga telah membentuk tim masa transisi pelepasan pengaturan dan pengawasan perbankan ke tangan otoritas jasa keuangan. Tim tersebut sekaligus melakukan kajian terorganisasi Bank Sentral. Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan dengan diberlakukannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan disadari akan ada penyesuaian tugas dan fungsi Bank Sentral ke depan sehingga perlu kajian secara mendalam. Kami di BI sejak 2 bulan terakhir ini telah membentuk tim untuk membicarakan seperti apa fungsi dan tugas BI ke depan pasca OJK tersebut, ujarnya dalam sosialisasi Undang-Undang OJK mengenai era baru pengawasan sektor keuangan yang terintegritas. Siang ini, sosialisasi OJK merupakan pertama kali digelar sejak undang-undang tersebut disahkan bulan lalu. Hadir dalam acara itu sejumlah pelaku industri perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. Menurut Darmin, ada banyak fenomena menarik yang perlu dikaji dalam masa transisi pengawasan perbankan di tangan OJK. Pasalnya, selama ini Bank Sentral selalu berdampingan dalam menjalankan kebijakan moneter dan pengawasan bank. Di sana-sini mungkin tidak terlalu disadari barangkali apa perbedaan pandangan di antara keduanya, apa kesamaannya, apa keterkaitannya. Itu yang perlu disinkronkan paparnya. Hal senada disampaikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Mulyaman Dehadat. Dia mengungkapkan bahwa Sentral membentuk 2 tim yang akan mengkaji masa transisi dan reorganisasi BI. Tim ini sudah berjalan dan sudah ada SK Gubernur BI. Mudah-mudahan dapat mempersiapkan ini. Tentu kami juga akan membantu melakukan koordinasi dan sosialisasi beberapa pihak dan daerah. Baik, kesimpulan yang dapat diambil yang telah saya jelaskan yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang akan berjalan pada 2013 dan 2014 akan memegang penuh pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Namun, adanya institusi lain yang turut berperan dalam sektor keuangan akan mempersulit langkah OJK. Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan dalam perjalanan OJK menjaga stabilitas keuangan tidak cukup koordinasi dalam pengambilan keputusan. Namun harus adanya koordinasi dalam menyiapkan rangka kerja. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Pada materi video pertama ini, hari ini semoga materi yang kita bahas dan pelajari bersama pada video kali ini dapat dipahami oleh teman-teman sekalian secara baik dan tepat. Semoga video penjelasan saya kali ini juga akan memberikan manfaat serta membuka wawasan teman-teman semua secara lebih luas lagi.
Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel video saya agar teman-teman semua tidak akan ketinggalan video-video pembelajaran kita berikutnya. Saya Nurul Fitriatas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.